Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan membahas satu film berjudul Shutter Island. Ini film sangat berplot twist bre, berlapis-lapis plot twist bahkan. Bertipe psikologi, jadi kalian harus nonton sampai akhir biar paham. Mengisahkan tentang seorang detektif yang menyelidiki kasus kaburnya pasien ODGJ. Yang mana, karena kasus inilah dia menemukan fakta yang sangat sulit dia terima. Bahkan kita sebagai penonton juga dibuat sulit untuk menerimanya. Dan di akhir, gua minta kalian untuk tulis kira-kira ending dari film ini tuh maksudnya kayak gimana. Udah siap? Oke lah, langsung aja ke ceritanya. The other side of the island is Rock Bluffs. Doc, it's the only way on. Or off. Why? Storm's coming. Film diawali dengan penampakan sebuah kapal di tengah laut. Di dalamnya ada seorang pria bernama Teddy terlihat sedang mabuk laut. Di sana Teddy bertemu dengan kolega bernama Chuck. Dua orang ini adalah marshal atau penanggung jawab atas semua tahanan federal, mulai penangkapan sampai pembebasan bre. Exactly square with Teddy Daniels, the man, the legend. I'll give you that. What the hell you boys smoking over there in Portland anyway? Diceritakanlah bahwa Teddy dulu pernah menikah. Istrinya cantik dan meninggal karena apartemennya pernah terbakar. About you, you got a girl? I was. Rencana mereka adalah pergi ke sebuah pulau di mana di sana ada rumah sakit jiwa yang berisi pasien ODGJ kriminal kelas berat. Jadi udah ODGJ, kriminal pula. Bayangin gak? Ngeri itu. Dan mereka dikirim untuk menginvestigasi hilangnya salah satu pasien rumah sakit jiwa di situ. Never seen a marshal's badge before. I'm Deputy Warden McPherson, gentlemen. Welcome to Shutter Island. I'll be the one taking you up to Ashcliff. Kedatangan mereka disambut keamanan bangsal dengan suasana tegang, di mana setiap bangunan di sana dikelilingi pembatas listrik seolah sering terjadi percobaan melarikan diri dari para pasien. Electrified perimeter. Sampailah mereka di rumah sakit jiwa yang mana setiap pasien dikotak-kotakan antara yang berbahaya dan tidak terlalu berbahaya. You will obey protocol. Is that understood? Your right is Ward A. The female ward is the one on your left, building on the bluffs. The most dangerous patients are housed there. Sementara yang menjadi fokus adalah pasien di bangsal C yang berada di sebuah gedung tua, di mana mengunjungi bangsal C adalah terlarang kecuali mengantongi izin. Di sini Teddy bilang, kenapa begitu ketat? Seolah-olah ODGJ ini menular gitu ya. Terlebih Teddy dan Chuck tak diperbolehkan membawa senjata api. Mereka pun pergi untuk menemui Dr. Cowley, dokter yang bertanggung jawab dengan tempat ini. Keamanan bilang tempat itu adalah satu-satunya di dunia yang bahkan keamanan negara sangat kesulitan untuk mengatasi hal tak terduga di rumah sakit jiwa tersebut. IDs, gentlemen. Dr. Cawley's been consulted numerous times. Dan inilah Dr. Cowley. Dr. Cowley menjelaskan metode yang ia jalankan di rumah sakit jiwa tersebut. He had a lot to say about you. Person's a good man. He believes in the work you do here. Sambil mendengarkan, Teddy juga melihat sebuah karya bergambar seseorang yang terduduk di kursi listrik, kurungan, dan beberapa hal kejam lainnya. Namun katanya itu adalah cara lama dan sekarang hanya memakai obat dan sebagainya. Teddy terlihat tak terlalu setuju dengan cara-cara itu karena ODGJ menurutnya bukanlah kriminal ya. These are all hurt people. Murdered them in some cases. Dr. Cowley lalu menunjukkan berkas tentang pasien yang kabur bernama Rachel Solando yang telah hilang sejak 24 jam terakhir. Dibilang berbahaya, pasien ini sangat berbahaya ya karena udah membunuh ketiga anaknya sendiri dengan cara ditenggelamkan sebelum akhirnya dia masak dan dihidangkan di atas meja makan. Ngeri. Doi ini adalah janda ditinggal mati suaminya di sebuah perang bre. Barulah setelah kepergok tetangga, setelah itu dia masuk rumah sakit jiwa. So when she first came here, she insisted the children weren't dead. Awal masuk rumah sakit jiwa, dokter bilang Rachel ini mogok makan dan berpikir jika anaknya masih hidup. Mendengar itu, Teddy jadi terbawa kenangan masa lalu yang kelam. Teddy juga mulai mengalami sakit kepala tiba-tiba. Ya mungkin efek mabuk laut tadi. Dokter pun memberinya obat. Lebih lanjut lagi, dokter bercerita tentang Rachel yang menganggap jika rumah sakit jiwa ini adalah rumahnya. Sementara dokter, suster, dan yang lain dia anggap sebagai pelayan, pengantar makanan, pengantar pos, dan lain-lain. Knowledge that she's in an institution she believes we're all gives us all parts to play in that fiction. Katanya ya, semua pihak keamanan telah menelusuri seluruh pulau, namun tak ditemukan jejak sama sekali. Dan yang paling aneh, tak diketahui dia ini keluar dari mana, padahal semua udah terkunci dengan rapat.
Setelah dilihat lagi, memang kamarnya ini benar-benar tertutup, bre. Kemudian Teddy menemukan secari kertas yang bertuliskan hukum keempat. Siapakah 67? No idea what the law for is, though. It's not a psychiatric term. Membingungkan dong. Nah, diperkirakan Rachel ini melewati para perawat yang sedang bermain kartu pada malam dia menghilang. Harusnya para perawat melihat gerak-geriknya, namun tak ada satupun yang mengaku melihat Rachel. Somehow Rachel managed to slip past them. She turns invisible? Teddy pun meminta investigasi lebih lanjut untuk menginterogasi seluruh orang yang ada di situ saat kejadian. Sementara itu pencarian masih terus dilakukan. Setelah didalami, memang sangat susah ya jika Rachel ini benar-benar kabur. Karena aksesnya ini terlalu berbahaya, bre. 1,000 plants with thorns as big as my dick. All right, let's check the other side. Interogasi pada perawat pun dimulai, tapi tak ada hal signifikan yang didapat. Ada satu yang aneh sih, dimana sebelum dinyatakan kabur, Rachel ini mengikuti sesi terapi kelompok yang dipimpin oleh Dr. Sheehan. Tapi Dr. Sheehan tak bisa ditemui karena sudah berlayar untuk mengambil cuti. Tentu ini agak janggal. Tell me the truth. She was in a group therapy session. I was worried about the rain. You have the phone number for where he's gone. Bahkan saat akan ditelepon, katanya sinyal mati karena sambaran petir. Setelah itu Teddy dan Chuck pergi ke rumah Dr. Cowley yang ternyata lebih mewah dari yang dibayangkan. Tapi Dr. Cowley mengklaim itu adalah rumah peninggalan perang. Di sana juga ada teman Dr. Cowley bernama Dr. Jeremiah. Yang aneh, setiap momen di sana selalu mengingatkan Teddy dengan masa lalu kelamnya, bre. Faktanya, dulu Teddy adalah seorang tentara tanpa belas kasihan, di mana terlihat dalam bayangan Teddy seseorang tergeletak dengan kepala terluka, berusaha meraih pistol, namun Teddy mencegah itu, kemudian meninggalkannya agar mati dengan perlahan. Perdebatan kecil antara Teddy dan Dr. Jeremiah terjadi. Sepertinya keduanya saling tak menyukai satu sama lain. Konzentrationslager. Is legal immigration a crime? We're gonna need those files on Sheehan and the rest of the staff as well. Bahkan saat Teddy ingin memeriksa berkas-berkas untuk investigasi, sama sekali tak diizinkan Dr. Jeremiah. We're gonna need those files. Out of the question. Bullshit out of the question! Bullshit! Teddy sangat geram sehingga dia ingin menyudahi investigasi ini dan berencana pergi esok hari. Teddy pun mencurigai Dr. Cowley telah terlibat dengan semua ini. Hey boss, we haven't heard the truth once yet, Chuck. Teddy pun bermimpi bertemu istrinya dan istrinya bilang bahwa Rachel masih di pulau itu sehingga Teddy harus tetap di pulau tersebut untuk melanjutkan investigasi. She's still here. Rachel. She never left. Istrinya juga bilang bahwa orang bernama Lidis juga nyata. Entah siapa ini, bre. Ya sebenarnya ini hanya mimpi absurd gitu sih. Jadi harusnya ini gak dibawa serius sama Teddy. Saat bangun terjadi badai di luar, sehingga mau gak mau Teddy harus tetap di pulau tersebut sementara waktu. Di sini Teddy bersikeras harus menginterogasi semua pasien yang mengikuti sesi terapi bersama Rachel sebelum hilang. Meskipun terlihat mencurigakan dengan metode-metode yang dipakai Dr. Cowley, namun Teddy sulit untuk membuktikan hal itu. Sesi interogasi dengan beberapa pasien pun diizinkan. Tak ada hal spesial yang didapat, hanya kehaluan dari para pasien yang menceritakan apa yang telah mereka lakukan sebelum masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Namun saat ditanyai soal Dr. Sheehan, satu pasien seolah menutupi sesuatu. Tell me about him. What's he like? Kemudian pasien itu tiba-tiba menulis sesuatu di buku catatan Teddy. Kemudian Teddy menanyakan satu pasien bernama Lidis. Pasien itu pun terlihat ketakutan dan pergi. Saat ditanyai Chuck tentang siapa sebenarnya Lidis, Teddy tak mau memberitahunya, bre, dengan alasan hal itu melanggar kebijakan Marshall. Tapi ya namanya udah dipancing, si Teddy tetap aja cerita ya kan. Been on the beat for a long time. This case came over the wires. Dia bilang alasan dia masuk menjadi Marshall adalah untuk mencari pembunuh istrinya. Dan diketahui Lidis adalah seorang teknisi di apartemennya dulu yang memang suka bermain api. Dimana karena hal itulah kebakaran besar terjadi yang membunuh istri Teddy. Lidis lolos dari berbagai tuduhan dan menghilang. Kemudian dia terlihat lagi namun terlibat kasus yang sama di berbagai tempat. Hingga akhirnya dia dipenjara kemudian ditransfer ke rumah sakit jiwa tersebut. Ceritanya kayak gitu. Nah namun dia kembali menghilang dan tak ada catatan sedikit pun. Teddy dan Chuck mencari ke makam terdekat untuk mengetahui apakah Lidis sudah mati atau belum.
Nah, Chuck di sini bertanya, apa yang dikatakan pasien terakhir saat interogasi. Kemudian Teddy memperlihatkan buku catatannya dan memperlihatkan tulisan bertuliskan "Run". Yaps, itu adalah sebuah peringatan dari pasien interogasi tadi, bre. Mereka disuruh untuk pergi dari tempat itu. Badai pun semakin kencang yang memaksa mereka mencari tempat perlindungan terdekat. Masuklah mereka ke sebuah bangunan, di mana di sana Teddy menceritakan saat dia dulu menjadi tentara perang. Ternyata, bayangan seseorang yang terluka di kepalanya adalah seorang pemimpin yang pasukannya telah jatuh ke tentara pasukan Teddy. Dia berusaha bundir namun meleset, bre, dan baru meninggal sejam kemudian. Sementara itu ada banyak mayat tergeletak di antara tawanan. Lalu kemudian pembantaian massal dilakukan Teddy dan tentara lainnya terhadap semua tawanan perang. Kejamlah pokoknya Teddy dulu. I started doing some checking on Ashcliff. A lot of people know about this place, but no one wants to talk, you know, it's like it. Ternyata Teddy udah menyelidiki rumah sakit jiwa ini dari lama. Namun dia tak bisa mendapatkan semua informasi karena seolah-olah semua orang menutup mulut dan takut. Tapi faktanya rumah sakit jiwa ini mendapat dana dari komunitas komunis Amerika, dari salah satu mantan pasien, di mana setelah terbebas dia kembali membunuh orang dan setelah tertangkap dia memohon untuk disetrum mati aja nih daripada harus kembali ke rumah sakit jiwa tersebut. His lawyer pleads insanity, but noise. Judge gives him life and dead in prison. Dan asumsi Teddy, semua pasien di sini dijadikan bahan eksperimen. Tujuan Teddy adalah mencari bukti sebanyak-banyaknya kemudian akan meminta menutup rumah sakit jiwa berbahaya tersebut. Tapi Chuck curiga bahwa memang dari awal Rachel tidak ada dan pihak rumah sakit jiwa hanya ingin Teddy saja, karena dari awal Teddy udah menyelidiki hal ini serta berpotensi membahayakan citra rumah sakit jiwa. And suddenly they need a U.S. Marshal. They got an electrified fence around a septic facility. Terdengar masuk akal melihat rumah sakit jiwa ini sangat terhubung dengan pemerintah menurut cerita Teddy tadi. Tak lama keamanan menemukan mereka dan mengantar mereka ke asrama karena Dr. Cowley ingin bertemu keduanya. Teddy dan Chuck langsung menemui Dr. Cowley yang sedang meeting dengan para dokter guna membahas nasib pasien di tengah badai ini. Kemudian Teddy menyela dan menanyakan siapakah pasien 67 yang dimaksud dalam surat yang ditulis Rachel. Tentu saja tak ada jawaban dan terkesan ditutup-tutupi. Excuse me. No idea what that second line could refer to, correct? Nah, di sini berita besar baru diketahui, bre, bahwa Rachel telah ditemukan kata Dr. Cowley dalam keadaan sehat dan utuh. She's here, safe and sound. Inilah Rachel yang secara nalar tidak masuk akal karena tak ada tanda-tanda kabur sama sekali. Rachel bilang dia kemarin menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anaknya ke sekolah, lalu berdiam diri di danau. Tentu ini adalah kehaluan pasien ODGJ. Been a sighting of a known communist. Kemudian Rachel mulai menganggap Teddy adalah suaminya dan memeluk erat Teddy. So sorry, but Tak lama setelah itu Rachel mengamuk karena sadar bahwa suaminya telah tiada, bre. Emang edan kok. Lagi-lagi Teddy merasa pusing parah dan diberi obat lagi oleh Dr. Cowley. Curiga sih gue itu obat yang aneh ya kan. Lagi, Teddy bermimpi melihat banyak mayat tergeletak dan meminta diselamatkan oleh Teddy. Kemudian Teddy masuk ke rumah Dr. Cowley. Ini masih di dalam mimpi ya. Dan disitulah dia bertemu dengan Ladies yang ternyata itu cowok. Gua kira cewek kan soalnya Ladies ya. Dia terlihat aneh dengan luka jahitan panjang seperti membelah wajahnya. Feelings, right? something for later. Kemudian Ladies berubah menjadi Chuck lalu menghilang. Tiba-tiba ada Rachel dan 3 anaknya yang berlumuran darah kemudian ditenggelamkan ke danau. Entah apa maksudnya semua bayangan ini. Teddy pun terbangun. Badai masih belum terhenti. Kemudian datanglah sosok yang ternyata istri Teddy. Dia bilang Ladies belum mati. Ladies isn't dead. Dia ada di rumah sakit jiwa tersebut dan Teddy harus menemukan Ladies kemudian membunuhnya. Dan ya, lagi-lagi itu masih di dalam mimpi. Di sisi lain, di luar sangat kacau. Banyak pasien berusaha keluar karena perangkat keamanan listrik juga hangus akibat badai. Sehingga semua petugas sibuk mengamankan pasien yang mencoba kabur. Kesempatan ini dimanfaatkan Teddy dan Chuck. Mereka berusaha masuk ke bangsal C dan mencari Ladies. Justru mereka dikejutkan dengan satu pasien yang menghampiri Teddy. Dia memaksa Teddy mengejarnya. Walaupun pada akhirnya itu hanya jebakan. Pasien itu hanya ingin dibawa pergi dari tempat itu, bre. Namun Teddy berhasil menyerang balik dan bahkan hampir membunuhnya. Untung ada Chuck dan petugas yang berhasil mengamankan pasien tersebut.
Bukannya segera keluar bangsal, Teddy justru menelusuri bangsal C itu untuk mencari Ladies. Ruangan yang lembab, gelap dan dipenuhi sel yang di dalamnya para pasien agresif tanpa busana. Di salah satu sel, Teddy melihat satu pasien laki-laki. Awalnya Teddy mengira itu adalah Ladies, namun setelah diperhatikan ternyata itu adalah pasien yang pernah bebas dan memberitahu Teddy tentang rumah sakit jiwa tersebut. Dia bilang bahwa semua ini telah dipersiapkan untuk Teddy. Semua hanya rekayasa agar Teddy masuk perangkap. Pasien itu juga bilang untuk tidak mempercayai Chuck. Dan fakta bahwa otak pasien akan dibedah di mercusuar pulau adalah benar. Saat-saat membingungkan itu, Teddy kembali melihat sosok istrinya. Si pasien bilang Teddy harus merelakan istrinya karena dia bisa meracuni otak Teddy dan perlahan membunuhnya. You gotta do it. There's no other way. Fucking with your head. And I told you it was from Happy. She's gonna kill you. Lady sudah dikeluarkan dari bangsal C katanya. Kemudian ada di bangsal A atau di mercusuar untuk dibedah otaknya. Lanjut pasien tadi. Di situasi ini, Teddy mulai mencurigai Chuck, bre. Meski begitu, Teddy dan Chuck pun masih berusaha mencapai mercusuar bersama. Chuck berusaha menghentikan Teddy, namun Teddy tak bergeming. Teddy pun pergi seorang diri. Tapi dia menyadari bahwa jalannya sangat sulit. Akhirnya, dia kembali namun tak ada Chuck. Chuck! Entah apa yang terjadi, Chuck berakhir di bibir pantai berbatu seolah terjatuh. Teddy pun menuruni batu dan mendapati kertas yang tadi dibawa Chuck. Anehnya, Chuck yang awalnya terlihat dari atas, kini tak lagi terlihat. Chuck! Jijiknya lagi, bre, tempat itu dipenuhi tikus. Teddy pun melihat ada cahaya api dari salah satu lubang. Dia mulai memanjat dan ketika sampai di sana, ada seorang wanita sedang memegang pisau. Dan dia adalah Rachel, Solando yang asli. Dia tak memiliki anak dan tak pernah membunuh siapapun, bre. Before I was a patient at Ashcliff, I worked here. I was a doctor, Marshall. You think I'm crazy? Ternyata Rachel dulu adalah dokter di rumah sakit jiwa tersebut. Rachel adalah dokter yang rebel dan mengetahui semua fakta kelam rumah sakit jiwa, di mana mereka mencoba untuk membuat manusia patuh dan mengubahnya menjadi tidak normal. Kemudian melepaskannya agar bisa berbuat hal yang tidak manusiawi di luar sana. Ya semacam cuci otak gitulah. Once you're declared insane, anything you do is called part of that insanity. Teddy masih belum bisa mempercayainya hingga kemudian Rachel membahas soal mimpi aneh. Migren, obat yang diberikan dokter, bahkan kopi, makanan atau rokok, semua mengandung obat, sehingga Teddy akan mengalami kelumpuhan saraf. Teddy kemudian menanyakan soal mercusuar dan pembedahan otak. Rachel pun mengiyakan semuanya, bre. Keesokan harinya Rachel dan Teddy harus pergi agar tak ketahuan. I'm gonna come back for you. During the day, new places every night. Satu-satunya jalan untuk keluar pulau adalah kapal feri. Namun kedatangan kapal feri adalah wewenang orang pulau. Jadi semua benar-benar dikontrol, yang artinya mereka tidak akan pernah bisa kabur. Teddy pun kembali dan dijemput kepala sipir. Saat bertemu Dr. Cowley, Teddy diberitahu bahwa pasien yang diajaknya bicara kemarin adalah penderita skizofrenia dan selalu berdelusi. Now that Rachel's been found, big meaning. Teddy kemudian menanyakan di mana Chuck. Lalu Dr. Cowley bilang bahwa Teddy ke pulau itu sendirian, tak ada teman sama sekali. Makin bingung lah si Teddy. So you're taking the ferry? Dari sini Teddy mulai mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu. Di tengah jalan, dia bertemu Dr. Jeremiah. Going somewhere? Dr. Jeremiah berniat akan menyuntik Teddy, namun Teddy keburu ngeh dan menggagalkan niatnya, bre. Dr. Jeremiah pun dibuat pingsan dengan suntikannya sendiri. Di perjalanan pencarian, Teddy menemukan mobil. Teddy berencana meledakkan mobil tersebut untuk menciptakan distraksi. Di sini Teddy mulai bisa mengendalikan otaknya dan mulai menghiraukan bayangan istrinya. Setelah meledak, semua orang menuju ke sumber ledakan, sementara Teddy pergi menuju mercusuar. Teddy dengan berani berenang menuju mercusuar, hingga kemudian Teddy berhasil melumpuhkan satu penjaga mercusuar tersebut dan mulai masuk ke area. Di dalamnya ada tangga spiral menuju atas. Di atas ada sebuah pintu yang setelah Teddy melihatnya, di dalam ada Dr. Cowley sedang duduk santai. Belum lagi, pernyataan Teddy soal Dr. Rachel selalu disangkal Dr. Cowley yang selalu bilang jika Teddy selama ini hanya berhayal. You've injured orderlies, guards, other patients 2 weeks ago. No, I'm fucking on to you, doctor. Dr. Cowley bilang bahwa sebenarnya Teddy sudah menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu sejak 2 tahun yang lalu. Bentar, gimana nih maksudnya? Give me one reason why I would even touch him. This is about you and ladies. That's all it's ever been about.
Terlebih Dr. Cowley menjelaskan bahwa Teddy adalah pasien ke-67. Namanya adalah Andrew Ladis, anagram dari nama lengkapnya Teddy, yaitu Edward Daniels. Sama seperti nama istri Teddy, Cholera Channel adalah anagram dari Rachel Solando. Nah, pusing gak lu pada nih, ha? The 67th patient at Ashcliffe. Bullshit. I've been hearing this fantasy for 2 years now. I know every detail. Gak lama datanglah Chuck. Terungkaplah bahwa sebenarnya Chuck adalah psikiater Teddy dan tentu saja bekerja untuk Dr. Cowley. Dr. Cowley mengklaim bahwa Teddy harus dicangkok otaknya agar dia bisa sembuh dari sakitnya. Teddy kemudian merampas pistol di meja Dr. Cowley dan menembakkan ke arah Dr. Cowley. Namun yang awalnya Teddy percaya bahwa tembakan itu sudah tepat, ternyata hanya hayalan. Fakta lainnya adalah istri Teddy membakar apartemennya sendiri bre, dan membunuh ketiga anaknya Teddy. Jadi cerita awal Rachel membunuh 3 anaknya ternyata adalah istri Teddy yang melakukannya. Teddy tak pernah sadar bahwa dia memiliki 3 orang anak. Bayangan istri dan anak Teddy pun muncul. Flashback. Teddy tinggal bersama istrinya di rumah depan danau, dan saat itu adalah saat dimana istrinya menenggelamkan anak-anaknya. Istrinya benar-benar ODGJ. Dia meminta agar anak-anaknya segera dikeringkan, dipakaikan baju dan membuat mereka menjadi boneka. We'll dry them off. We'll change their clothes. They'll be our living dolls. Lalu kemudian Teddy menembak perut istrinya hingga tewas. Keadaan Teddy kini sangat kacau. Dia ini udah percaya banget kalau dia punya anak dan telah membunuh istrinya sendiri bre. Di suatu hari saat keadaan sudah kondusif, Teddy bilang ke Chuck bahwa mereka harus pergi dari pulau itu. Setelah itu Teddy digiring menuju mercusuar dengan 2 perawat di belakangnya. Pertanyaan terakhir dari Teddy adalah, Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? Dan film pun berakhir. Wah, cukup membingungkan. Jadi manakah menurut kalian? Apakah Teddy ini benar-benar seorang marshal yang ditugaskan dan kemudian dijebak di sana hingga kemudian Teddy menjadi sakit? Atau emang dari awal Teddy ini udah sakit dan selama ini yang kita saksikan adalah halunya Teddy bre? Tulis komentar kalian di bawah. Silahkan berasumsi dan coba kasih pendapat kalian. Nah mungkin sekian dulu aja dari film Shutter Island yang plot twistnya gak nanggung-nanggung. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya in the next video and bye-bye.